Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Wahyu Pujiastuti, SSIT Mkes, kepada yang terhormat Ibu Bakti Yunianti, SSIT Mhkes, kepada yang terhormat Ibu Esti Handayani, MID, MMID, dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Veto Maternal yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Problem Based Learning atau bisa disebut dengan PBL, yaitu tentang plasenta previa. Tetapi sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ai Permata Putri dengan NIM 002, yang kedua Rizky Endah Pratiwi dengan NIM 012, yang ketiga Khofidatur Rofiah dengan NIM 018, yang keempat adalah Fasya Azahra dengan NIM 039, dan yang kelima adalah Isnaini Koirunisa dengan NIM 041, yang keenam adalah Sabrina Ratna Pavita dengan NIM 043. Selanjutnya adalah pembacaan skenario, yaitu yang akan dibacakan dengan saya sendiri. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1, P0, A0, hamil 30 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan mengeluarkan darah segar, membasahi rok ketika bangun tidur. Riwayat kehamilan ini pernah 2 kali mengeluarkan darah berwarna segar. Hasil pemeriksaan KU sedang, T10 100/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu dengan 37 derajat Celcius, konjungtiva pucat, tampak darah berwarna segar di genitalia, palpasi TFU setinggi 3 jari di atas pusat teraba agak bulat lunak, presentasi teraba bulat keras melenting belum masuk panggul. DJJ-nya yaitu 140 kali per menit teratur, PM kiri bawah pusat, tidak ada kontraksi uterus. Lembar langkah-langkah PBL. Yang pertama adalah klasifikasi istilah. A. Perdarahan antarpatum adalah perdarahan yang terjadi setelah kehamilan 28 minggu. Biasanya lebih banyak dan lebih berbahaya daripada perdarahan kehamilan sebelum 28 minggu. Plasenta previa totalis atau komplit adalah plasenta yang menutupi seluruh ostrium uteri internum. Plasenta previa partialis adalah plasenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum. Plasenta previa marginalis adalah plasenta yang tepinya berada pada pinggir ostium uteri ternum. Plasenta previa letak rendah adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim, demikian rupa sehingga tepi bawahnya berada pada jarak lebih kurang 2 cm dari ostium uteri internum. Jarak yang lebih dari 2 cm dianggap plasenta letak normal. Yang ke-F, yaitu solusio plasenta adalah suatu keadaan di mana plasenta yang letaknya normal terlepas dari pelekatannya sebelum jalan lahir. Biasanya dihitung sejak kehamilan 28 minggu. Fase previa adalah keadaan di mana pembuluh darah janin berada di dalam selaput ketuban dan melewati ostium uteri internum untuk kemudian sampai ke dalam insersinya di tali pusat. Perdarahan terjadi bila selaput ketuban yang melewati pembukaan serviks robek atau pecah dan vaskular janin pun ikut terputus. Selanjutnya adalah identifikasi masalah yang akan dibacakan oleh Tiwi. Kepada Tiwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang kedua, identifikasi masalah.
A. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Jawabannya adalah plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sedemikian rupa sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum sehingga plasenta berada di depan jalan lahir. B. Apakah faktor predisposisi atau penyebab kasus di atas? Jawabannya adalah menurut Prawiroharjo tahun 2007 menjelaskan bahwa umur dan paritas ibu menjadi faktor predisposisi dari kejadian plasenta previa. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di umur 20 tahun ternyata 2-3 kali lebih tinggi dari kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30-35 tahun. Paritas 1 dan paritas tinggi atau lebih dari 4 mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Faktor predisposisi antara lain, yang pertama, defek vaskularisasi DESI2 yang kemungkinan terjadi akibat perubahan atrofik dan inflamatorik. Yang kedua, chorion leaf persistent. Yang ketiga, korpus luteum bereaksi lambat di mana endometrium belum siap menerima hasil konsepsi. Yang keempat, konsepsi dan nidasi terlambat. C. Bagaimana etiologi terjadinya kondisi pada kasus di atas? Jawabannya adalah perdarahan tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Dengan bertambah tuanya kehamilan, segmen bawah uterus akan lebih melebar lagi dan serviks akan lebih membuka. Apabila plasenta tumbuh pada segmen bawah uterus, pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks tidak dapat diikuti oleh plasenta yang melekat di situ tanpa terlepasnya sebagian plasenta dari dinding uterus. Pada saat itulah mulailah terjadi perdarahan. Darahnya berwarna merah segar, sumber perdarahannya adalah sinus uterus yang terrobek karena terlepasnya plasenta dari dinding uterus atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Perdarahannya tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi. Menghentikan perdarahan itu tidak sebagaimana serabut otot uterus menghentikan perdarahan pada kala 3 dengan plasenta yang letaknya normal. Oleh karena itu, perdarahan pada plasenta previa totalisakan terjadi lebih dini dari plasenta letak rendah yang mungkin baru berdarah setelah persalinan dimulai. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiwi yang sudah menjelaskan dengan baik. Selanjutnya adalah materi tentang apakah penyakit penyulit atau komplikasi yang dapat terjadi pada kasus di atas akan dijelaskan oleh Kofidoturofia. Kepada Kofidoturofia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkannya. Yang keempat yaitu apakah penyulit atau komplikasi yang dapat terjadi pada kasus di atas. Jawaban dari kelompok kami yaitu komplikasi ada beberapa komplikasi utama yang bisa terjadi pada ibu hamil yang menderita plasenta. Di antaranya ada yang bisa menimbulkan perdarahan yang cukup banyak dan fatal, yaitu yang pertama, oleh karena pembentukan segmen rahim terjadi ritmik, maka pelepasan plasenta dari tempat melekatnya di uterus dapat berulang dan semakin banyak. Dan perdarahan yang terjadi itu tidak dapat dicegah sehingga penderita menjadi anemia bahkan shock. Yang kedua ada karena plasenta yang berimplementasi pada segmen bawah rahim dan sifat segmen ini yang tipis, mudahlah jaringan trofoblast dengan kemampuan invasinya menerobos ke dalam miometrium, bahkan sampai ke perimetrium, dan menjadi sebab dari terjadinya plasenta increta, dan bahkan sampai ke perimetrium, dan menjadi sebab plasenta accreta yang pelekatannya lebih kuat tetapi fillingnya masih belum masuk ke dalam miometrium.
Walaupun biasanya tidak seluruh permukaan maternal plasenta mengalami akreta atau inkreta, akan tetapi dengan demikian terjadi retensio plasenta dan pada bagian plasenta yang sudah terlepas timbullah perdarahan dalam skala 3. Komplikasi ini lebih sering terjadi dalam uterus yang pernah seksio cesarea 3 kali. Yang ketiga, serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh dan kaya pembuluh darah sangat potensial untuk robek disertai oleh perdarahan yang banyak. Yang keempat, kelainan letak anak pada plasenta previa lebih sering terjadi. Kelainan prematur dan gawat janin sering tidak terhindarkan sebagian oleh karena tindakan terminasi kehamilan yang terpaksa dilakukan dalam kehamilan yang belum alterem. Pada kehamilan kurang dari 37 minggu, dapat dilakukan amniosentesis untuk mengetahui pematangan paru janin sebagai upaya antisipasi. Komplikasi lain dari plasenta previa yang dilaporkan dalam keputusan selain masa rawatan yang lebih lama adalah beresiko tinggi untuk solusi plasenta, seksio cesarea, kelainan letak janin, perdarahan pasca persalinan, kematian maternal akibat perdarahan, dan disseminate intravascular coagulation. Selanjutnya yang kelima yaitu apakah penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus di atas? Jawaban dari kelompok kami yaitu menurut Sukarni I. Sudarti tahun 2014, penata laksanaan plasenta previa yaitu yang pertama, ada konservatif, dilakukan perawatan konservatif bila kehamilan kurang 37 minggu. Perdarahan tidak ada atau tidak banyak, HB masih dalam batas normal. Tempat tinggal pasien dekat dengan rumah sakit dapat menempuh perjalanan dalam 1 menit. Perawatan konservatif ini berupa yang pertama ada istirahat, yang kedua pemberian hematinik dan spasmolitik untuk mengatasi anemia, yang ketiga memberikan antibiotik bila ada indikasi, dan pemeriksaan USG, HB, dan hematokrit. Bila selama 3 hari tidak terjadi perdarahan setelah melakukan perawatan konservatif, maka lakukan mobilisasi bertahap. Pasien dipulangkan bila tetap tidak ada perdarahan. Bila timbul perdarahan, segera bawa ke rumah sakit dan tidak boleh melakukan senggama terlebih dahulu. Yang kedua, ada penanganan aktif. Penanganan aktif bila perdarahan banyak tanpa memandang usia kehamilan. Umur kehamilan 37 minggu atau lebih, penanganan aktif berupa persalinan pervaginaan dan persalinan perabdominal. Penderita dipersiapkan untuk pemeriksaan dalam di atas meja operasi atau double setup, yakni dalam keadaan siap operasi. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khofidatul Rofia yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah curahan pendapat yang akan dijelaskan oleh Fasya Azahra. Kepada Fasya, saya persilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu curah pendapat. Plasenta previa adalah kelainan plasenta menyebabkan pendarahan yang terjadi pada trimester 3 tanpa disertai nyeri. Plasenta previa adalah kondisi di mana jalan lahir tertutup menyebabkan pendarahan darah berwarna merah segar. Plasenta previa yaitu kondisi di mana plasenta yang melekat di bagian bawah rahim. Kondisi ini dapat menutupi jalan lahir sehingga dapat menyebabkan pendarahan. Pendarahan terjadi dapat berulang. Plasenta previa yaitu pendarahan yang terjadi setelah umur kehamilan 28 minggu. Frekuensi plasenta previa meningkat dengan meningkatnya paritas dan umur. Plasenta previa yaitu keadaan kepala bayi masih berada di atas panggul saat waktu kelahiran sudah dekat, menyebabkan pendarahan. Plasenta previa yaitu pendarahan hebat yang menyebabkan shock, terjadi saat penderita tidur atau bekerja biasa. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat anggota kelompok bahwa plasenta previa yaitu kondisi di mana plasenta yang melekat di bagian bawah rahim yang dapat menutupi jalan lahir sehingga dapat menyebabkan pendarahan biasanya terjadi pada trimester 3 atau setelah umur kehamilan 28 minggu. Hal tersebut ditandai dengan pendarahan tanpa disertai nyeri. Terjadi berulang, darah berwarna merah segar, terjadi saat penderita sedang tidur atau bekerja biasa, dan keadaan kepala bayi masih berada di atas panggul saat waktu kelahiran.
Untuk langkah keempat yaitu hipotesis. Yang pertama, ibu yang mengalami plasenta previa lebih berisiko menyebabkan kematian karena terjadi perdarahan hebat hingga syok. Kedua, dengan mengetahui cara pencegahan plasenta previa dapat membantu lebih dini agar ibu tidak mengalami plasenta previa. Yang ketiga, dengan dilakukannya penata laksanaan plasenta previa pada ibu bersalin dapat mengantisipasi tidak terjadinya perdarahan postpartum. Yang keempat, faktor terjadinya plasenta previa pada ibu bersalin disebabkan oleh usia kurang dari 20 dan lebih dari 35, paritas, serta riwayat obstetri, yaitu riwayat abortus, riwayat kuretase, dan riwayat seksio sesaria, dan ibu penderita diabetes. Lalu langkah kelima adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui plasenta previa dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, mengetahui tanda dan gejala plasenta previa. Yang ketiga, mengetahui patofisiologis plasenta previa. Yang keempat, mengetahui cara pencegahan plasenta previa. Yang kelima, mengetahui penata laksanaan plasenta previa pada ibu bersalin. Yang keenam, mengetahui faktor terjadinya plasenta previa pada ibu bersalin. Jadi untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fasya yang telah menjelaskan materi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tentang pengumpulan informasi yang akan dijelaskan oleh Isnaini Khairunnisa. Kepada Isnaini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langkah pengumpulan informasi. Pertama, plasenta previa dapat menyebabkan kematian. Plasenta previa dapat menimbulkan kematian akibat terjadinya pendarahan, sehingga perlu ditata laksana dengan cara operatif yakni seksio sesaria. Persalinan seksio sesaria merupakan metode persalinan yang menjadi pilihan pada penderita plasenta previa. Persalinan seksio sesaria merupakan salah satu faktor penting untuk menurunkan angka kematian ibu maupun janin. Menurut catatan WHO pada tahun 2010, prevalensi persalinan seksio sesaria di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 6,8%, sedangkan di US yaitu 3,3% kasus persalinan seksio sesaria. 2. Tanda dan gejala plasenta previa. Menurut FKUI, tanda dan gejala plasenta previa diantaranya adalah pendarahan tanpa sebab, tanpa nyeri, dan biasanya terjadi secara berulang. Darah biasanya berwarna merah segar, terjadi saat tidur atau saat melakukan aktivitas. Bagian terdepan janin tinggi, floating, sering dijumpai kelainan letak janin dan pendarahan pertama, first bleeding, biasanya tidak banyak dan tidak fatal, kecuali bila dilakukan periksa dalam sebelumnya. Tetapi pendarahan selanjutnya atau recurrent bleeding biasanya lebih banyak. Patofisiologis plasenta previa. Pendarahan antepartum akibat plasenta previa terjadi sejak kehamilan 20 minggu saat segmen bawah uterus telah terbentuk dan mulai melebar serat menipis. Umumnya pada trimester ketiga, karena segmen bawah uterus lebih banyak mengalami perubahan, pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks menyebabkan sinus uterus robek karena lepasnya plasenta dari dinding uterus atau karena perobekan sinus marginalis dari plasenta. Pendarahan tidak dapat dihindarkan karena kita tidak mampu segmen bawah uterus untuk berkontraksi seperti pada plasenta letak normal. Menurut Sudarti tahun 2014, trimester 2 dan 3 biasanya sekunder karena implantasi abnormal dari plasenta. Plasenta previa diawali dengan implantasi embrio pada bagian bawah uterus. Dengan melekatnya dan bertumbuhnya plasenta telah berkembang bisa menutupi ostium uteri. Hal ini diduga terjadi karena vaskularisasi desidua yang jelek, inflamasi, atau perubahan atropik. Menurut Ashari tahun 2009. Cara pencegahan plasenta previa. Dapat dihindari faktor resiko dan faktor resikonya terjadi
placenta previa adalah usia ibu hamil di atas 35 tahun, multiparitas, merokok, riwayat kuret, penggunaan kokain, dan riwayat sesar sebelumnya. Hubungan antara usia ibu saat hamil dan placenta previa mungkin berhubung. Dengan semakin tua usia, semakin banyak anak kemungkinan telah dilahirkan oleh ibu, dan lebih banyak pula kemungkinan uterus ibu mengalami luka saat melahirkan. Keluarnya darah dari jalan lahir tanpa rasa sakit selama usia kehamilan trimester 2 dan 3 merupakan gejala tersering dari placenta previa. Pendarahan ini mungkin diakibatkan prosedur pemeriksaan kelahiran ataupun tanpa terlihat saat pemeriksaan apabila serviks berdilatasi. Next. Pemeriksaan menggunakan ultrasonografi pada trimester 2 dan 3 dapat mengidentifikasi kejadian placenta previa secara lebih dini. Semakin dini terdeteksi adanya placenta previa, maka akan lebih mudah untuk menghindari adanya komplikasi yang dapat terjadi saat melahirkan. Sebanyak 90% kasus plasenta letak rendah dapat terselesaikan dengan sendirinya pada trimester 3 karena plasenta berkembang ke arah fundus, sehingga pemeriksaan ultrasonografi pada minggu ke-28-32 dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya plasenta previa persisten. Lima, penata laksanaan plasenta previa pada ibu bersalin. Semua pasien dengan kecurigaan plasenta previa dirujuk dengan spesialis obstetrik dan ginekologi untuk diagnosis serta tata laksana. Pilihan tata laksana bergantung pada usia kehamilan. Pertama, apabila pendarahan terjadi pada masa kehamilan lebih awal, biasanya diberikan transfuse dan takolitik sampai usia kehamilan 30-34 minggu. Pada usia 34 minggu dipertimbangkan antara risiko pendarahan dalam maturasi kandungan. 3. Waktu kelahiran biasanya ditentukan tingkat kematangan paru janin. Maturasi paru dilakukan dengan pemberian dexamethasone 2x12 mg secara IM dalam jangka 24 jam dan atau dexamethasone 4x6 mg per oral selama 2 hari. Pilihan cara kelahiran. Next. Pertama, seksio seksaria merupakan cara kelahiran terpilih pada kasus placenta previa, atau kelahiran per vaginam dapat dilakukan pada kasus placenta previa marginalis dengan presentasi kepala. Pada cara ini, selaput ketuban biasanya dipecahkan terlebih dahulu untuk merangsang kelahiran. Bentuk pertolongan pada placenta previa adalah 1. Segera lakukan operasi persalinan untuk menyelamatkan ibu dan anak atau untuk mengurangi kesakitan pada kematian. 2. Memecahkan ketuban di atas meja operasi, selanjutnya pengawasan untuk dapat melakukan pertolongan lebih lanjut. 3. Bidan yang menghadapi pendarahan plasenta previa dapat mengambil sikap melakukan rujukan ke tempat pertolongan yang mempunyai fasilitas yang cukup. Terapi atau tindakan terhadap gangguan ini dilakukan di tempat praktik. Pada kasus pendarahan yang banyak, pengobatan shock dengan infus makrodek, baris plasmafudin pada kasus pasien bisa diberikan 10 mg valium atau diazepam secara IM atau IV secara perlahan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Isnaini Khairunisa. Yaitu materi selanjutnya tentang faktor terjadinya plasenta previa pada ibu bersalin akan dijelaskan oleh Sabrina Ratnapavita. Kepada Sabrina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor terjadinya plasenta previa pada ibu bersalin. Faktor penyebab plasenta previa belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya plasenta previa yaitu umur, veritas, hipoplasia endometrium, korpus luteum, bereaksi lambat, kemudian tumor seperti mioma uteri, polip endometrium, kemudian endometrium cacat, sepsiocesaria, kemudian kuretase dan manual plasenta, kehamilan kembar serta riwayat plasenta previa sebelumnya. Ibu hamil dengan usia muda atau kurang dari 20 tahun dan usia tua atau lebih dari 35 tahun memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya plasenta previa menurut Fauziah 2012. Tingginya angka kematian ibu akibat perdarahan yang disebabkan oleh plasenta previa dapat dihindari dengan melakukan persalinan secara perabdominan dengan seksiosaresia. Berdasarkan data yang ada didapat dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Yamil tahun 2010, berikut kasus-kasus yang terjadi. Persalinan secara SC sebanyak 465 dan pada tahun 2011 itu meningkat sebanyak 527 kasus SC. Pada tahun 2013 persalinan secara SC pun meningkat juga sebanyak 732. Kemudian riwayat persalinan secara SC meningkat resiko plasenta previa sebab dengan adanya riwayat SC akan membentuk jaringan parut pada endometrium yang membuat endometrium tidak siap untuk menjadi tempat implantasi plasenta. Pada penelitian lainnya, yaitu terdapat 30.132 perempuan dalam persalinan yang menjalankan persalinan seksiosaria dilaporkan peningkatan risiko plasenta pada perempuan yang memiliki riwayat persalinan SC. Di insiden ini sebanyak 1,5% pada perempuan yang memiliki risiko riwayat 1 kali menjalani persalinan SC dan 3,4% pada perempuan yang pernah menjalani 6 kali atau lebih persalinan SC. Kemudian pada Los Angeles Country Women's Hospital melaporkan peningkatan risiko plasenta previa sebanyak 3 kali lipat pada perempuan yang mengalami persalinan SC di antara 150.000 persalinan. Faktor lain dalam kejadian plasenta ialah kecacatan endometrium yang disebabkan oleh tindakan kuretase. Tindakan kuretase yang dilakukan dapat menimbulkan komplikasi berupa pendarahan, perforasi, infeksi, robekan pada uterus. Adanya robekan pada uterus, maka dimungkinkan terjadinya jaringan parut. Jaringan parut yang terbentuk ketika terjadi kehamilan berikutnya dapat mengakibatkan plasenta terbentuk tidak pada bagian superior uterus, melainkan pada bagian bawah uterus, sehingga terjadi plasenta previa. Pada wanita dengan riwayat kuretase memiliki resiko 4 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tanpa riwayat kuretase. Kemudian, sintesis. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga dapat menutupi jalan lahir seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum atau OUI. Plasenta previa yang terjadi dapat menyebabkan perdarahan saat kehamilan atau prepartum. Pada kebanyakan kasus perdarahan dapat terjadi pada trimester 3 kehamilan. Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat trimester ketiga ini, semakin besar usia kehamilan, semakin pula semakin besar pula janin yang dikandungnya, sehingga saat waktu kehamilan tiba, bagian bawah rahim akan semakin
menipis dan terbuka. Jika plasenta berada di bawah rahim menutup jalan lahir, penipisan dan pembukaan pada leher rahim ini dapat menyebabkan perdarahan dengan jumlah darah yang keluar sedikit maupun banyak sehingga mengalami kematian. Gejala utama berupa perdarahan pada kehamilan setelah 28 minggu atau pada kehamilan trimester 3 yang bersifat tanpa sebab, tanpa nyeri, dan berulang. Penyebab dari terjadinya plasenta previa adalah usia ibu hamil paritas, kemudian riwayat SC, dan riwayat kuretase. Penata laksanaan plasenta previa dengan perdarahan pervaginam saat kehamilan belum term adalah untuk menjaga kehamilan selama mungkin agar harapan hidup bayi meningkat. Pasien dengan perdarahan yang menunjukkan tanda syok diberikan cairan infus kristaloid dan urin output dipantau. Pada pasien dengan perdarahan yang berat, pilihan terbaik adalah dengan transfusi. Jika perdarahan banyak dan berlangsung lama, tindakan SC dipersiapkan tanpa memperhitungkan usia kehamilan. Namun jika perdarahan berkurang atau berhenti dan janin hidup tetapi prematur, terapi ekspektatif lebih direkomendasikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sabrina yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk mengerjakan PBL. Dan baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.